Apa kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Senin 4 April 2022. Kita awali berita pertama pada hari ini, meski meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan audit BPK, anggota Komisi 5 DPR RI menilai sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Perhubungan perlu ditindaklanjuti agar potensi kerugian negara bisa diantisipasi. Meski meraih wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan audit BPK, anggota Komisi 5 DPR RI menilai sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kementerian Perhubungan perlu ditindaklanjuti agar potensi kerugian negara bisa diantisipasi. Di Gedung Nusantara DPR RI siang tadi, Hamka Bachokadi mengatakan dari hasil audit BPK ada 6 sektor temuan termasuk PNBP, khususnya di sektor transportasi udara terkait tarif jasa kalibrasi fasilitas penerbangan. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atau jenis PNBP. Hamka melihat masih adanya perbedaan tarif jasa kalibrasi. Untuk itu, Kementerian Perhubungan diimbau lebih cermat dalam menetapkan tarif jasa kalibrasi. Jangan kita terlena, jangan kita terbuai lagi dengan wajar tanpa pengecualian itu, padahal di sisi lain masih ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti yang berpotensi merugikan keuangan negara. Saya ambil contoh misalnya, ada perlakuan tarif terhadap kalibrasi penerbangan. Ya, di situ terdapat perbedaan penerapan tarif, ya, kalibrasi penerbangan. Ada dua. Tarif jasa kalibrasi penerbangan meliputi jasa kalibrasi oleh pesawat udara kalibrasi di dalam negeri, terdiri atas tarif kalibrasi memakai pesawat baling-baling bermesin tunggal, memakai pesawat baling-baling bermesin ganda, memakai pesawat small jet $3.850 per jam, dan pesawat medium jet $5.380 per jam. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka mulai tahun 2022. Namun anggota Komisi 10 DPR RI mengkritisi kurikulum tersebut tidak memiliki dasar kajian ilmiah dan dinilai terlalu tergesa-gesa. Kemendikbudristek akan menerapkan kurikulum prototipe untuk kurikulum merdeka. Namun, anggota Komisi 10 DPR RI mengkritisi kurikulum tersebut tidak memiliki dasar kajian ilmiah dan dinilai terlalu tergesa-gesa. Saat RDPU Panja Kebijakan Kurikulum di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ledia Hanifa menjelaskan, kurikulum pendidikan terus mengalami perubahan mulai tahun 2006 sampai 2013, hingga muncul kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum harus memiliki kajian ilmiah yang jelas, sebagai pedoman guru dalam mendesain dan mengembangkan pembelajaran. Sementara dari hasil temuan implementasi, kurikulum merdeka di lapangan dinilai belum efektif. Intinya adalah bagaimana analisanya dulu, hasil dari evaluasi kemarin apa? Udah dilakukan kajian ilmiah nggak? Kalau ini mau diubah, sebenarnya yang masalah tuh delivery-nya, atau kemampuan gurunya, atau isi kurikulumnya gitu. Jangan sampai kemudian hantem kromo gitu berkaitan. Ya itu tadi, karena jadi gini, kajian ilmiahnya menurut kami udah nggak dapat naskah akademis lah ya. Naskah akademisnya itu harus jelas, supaya ketika kemudian ada perubahan ini clear. Nah terus kan ini mau dimasukkan ke dalam undang-undang Sisdiknas. Nah ini kan harus ada guidance-nya dong gitu. Apa dasarnya kajiannya sehingga kemudian memilih yang seperti ini. Emang semua kan ada lebih ada kurang. Tapi dasar dia ngambil apa itu harus clear dan itu jadi dasar pertanggungjawabannya kan gitu. Ledia Hanifa juga menyoroti pemilihan sekolah penggerak belum merata di semua daerah. Rencananya Kemendikbudristek akan memberlakukan kurikulum merdeka secara keseluruhan pada tahun 2024. Untuk itu, pemerintah harus siap mengoptimalkan elemen-elemen seperti sarana prasarana, pendampingan, pelatihan, dan mengukur basis-basis kajian ilmiahnya. Fitian dan Acul, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Legislasi melaksanakan harmonisasi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBT bersama Komisi 7 DPR RI selaku pengusul. Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah adanya Majelis Tenaga Nuklir untuk mengawasi proses eksplorasi energi nuklir sebagai energi terbarukan. Badan Legislasi melaksanakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau EBT bersama Komisi 7 DPR RI selaku pengusul. Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah adanya Majelis Tenaga Nuklir untuk mengawasi proses eksplorasi energi nuklir sebagai energi terbarukan. Dalam rapat panja Rancangan Undang-Undang EBT di Gedung Nusantara 1 DPR RI pagi tadi, Ketua Balik DPR RI Supratman Aktas mengungkapkan pentingnya lembaga pengawas untuk memperkecil resiko akibat eksplorasi nuklir. Dalam draft Rancangan Undang-Undang EBT, DPR RI akan berperan penting memilih anggota Majelis Tenaga Nuklir yang akan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Supratman menilai selama ini eksplorasi nuklir di Indonesia terhambat karena terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam proses perencanaannya. Sehingga butuh perhatian. Sehingga kita memiliki 3 struktur organisasi. Yang pertama adalah kita sudah punya Badan Tenaga Atom ya. Kemudian, tapi kan sampai sekarang coba ya kan, perencanaannya sampai sekarang nggak pernah muncul. Sehingga Majelis Nuklir ini itu dalam posisi yang pertama menempati itu dalam rangka untuk merencanakan ya. Sebagai tim pengusul, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita meminta Balik memasukkan aturan kelembagaan energi baru untuk memaksimalkan eksplorasi energi baru di tanah air. Indonesia harus mengejar ketertinggalan proses transisi energi agar lebih ramah lingkungan. Dirjen Energi Baru Terbarukan pun belum memiliki roadmap plan yang jelas terkait perencanaan untuk pengembangan dari potensi kita di energi baru terbarukan tersebut. Oleh sebab itu, kami memohon apabila disepakati, ini juga masuk di dalam rancangan undang-undang. Amita dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Baiklah, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi ada berita mendalam mengenai kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Tentunya selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kita kembali di TVR 17, pemirsa. Draft Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS disepakati menjadi usulan inisiatif DPR. Salah satu pasal dalam draft RUU ini tentunya mengatur soal kekerasan seksual berbasis digital. Yang kian sering terjadi akhir-akhir ini, kekerasan seksual berbasis digital juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kemajuan teknologi digital mempermudah masyarakat untuk mengirim pesan kapanpun dan kepada siapapun. Efisiensi penggunaan platform digital saat pandemi turut mendorong kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO terjadi di dunia maya. Untuk mencegahnya, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyikapi hal ini secara serius. Pemerintah diminta segera memasukkan KBGO ke dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberi batasan dan hukuman yang jelas kepada pelaku tindakan tersebut. Saat rapat dengar pendapat umum dengan LBH, Infit, ICJR, dan SafeNet, Balik DPR RI mendorong agar KBGO diatur secara detail dalam Rancangan Undang-Undang TPKS sebagai payung hukum atas kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Lulu Nurhamidah menjelaskan KBGO merupakan tindak kekerasan yang difasilitasi teknologi yang bertujuan melecehkan korban baik secara umum maupun seksual seperti pelanggaran privasi, distribusi foto dan video pribadi, serta pelecehan dan penghinaan secara online. Nah, saya kira kita sepakat ya dengan usulan dari teman-teman masyarakat sipil bahwa kekerasan yang berbasis online ini harus kita dalami lagi, termasuk juga jenis-jenis kekerasan yang berbasis online. Banyak sekali ragamnya yang ini sudah sangat besar jumlah korbannya ya. Jadi apalagi yang korban tidak sempat melaporkan atau yang belum ditanganin karena tadi ada kelemahan dari sisi payung hukumnya. Balik DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang TPKS dan menargetkan agar selesai pada bulan April tahun ini. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TPKS, Willy Aditya menjelaskan, pelecehan seksual non-fisik merupakan sesuatu yang subjektif. Dibutuhkan parameter yang tepat dan jelas terkait apakah sebuah pernyataan mengandung unsur pelecehan seksual verbal atau tidak. Untuk itu, Willy berharap seluruh fraksi dapat memberikan pandangannya terkait hal tersebut untuk menghindari pasal karet dan pelaporan yang tidak seharusnya. Karena masyarakat kita kan masyarakat yang guyup. Nah, masyarakat yang guyup itu kan biasanya candaannya, omongannya itu nyerempet lah. Maka kemudian kita beri batasan sejauh itu basisnya adalah laporan. Elektronik juga sama. Tadi yang diusulkan oleh pihak pemerintah khususnya dari pihak kejaksaan ya. Itu juga prosesnya ketika yang bersangkutan menerima materi muatan yang tidak berkenan lalu kemudian dilaporkan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Taufik Basari mendorong agar peraturan tersebut memiliki bahasa yang jelas agar tidak multitafsir dan berdasarkan unsur mens rea atau unsur dasar tindak kejahatan pelaku sehingga KBGO dapat diselesaikan dengan baik sekaligus melindungi hak para pelapor. Kita tentunya ingin agar ketentuan mengenai pelecehan seksual non-fisik ini tidak multitafsir ya, agar dia implementatif. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa unsur mens rea, unsur kejahatan yang ada dalam perbuatan yang dimaksud di dalam pasal tersebut itu menjadi jelas. Catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2021 menunjukkan malicious distribution atau penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban menjadi jumlah tertinggi, yakni sebanyak 370 kasus disusul dengan kasus online grooming atau proses meyakinkan korban untuk mengirimkan gambar bermuatan seksual yang didokumentasikan melalui video atau foto. Tak hanya soal KBGO, skema Victim Trust Fund juga akan dimasukkan ke dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS untuk melindungi dan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti rugi. Anggota Balik DPR RI Seli Andriani Gantina menekankan skema tersebut bisa menjadi payung hukum
untuk mengatur anggaran pencegahan dan pemulihan korban yang saat ini belum diatur dalam aturan perundang-undangan. Kalau pelakunya sendiri orang mampu mungkin masih bisa. Tetapi kan kebanyakan adalah pelaku adalah orang yang tidak mampu, sehingga restitusi yang harusnya diberikan kepada korban untuk pemulihan menjadi beban kepada negara. Pada saat dibebankan kepada pemerintah dan negara, kita mengetahui anggaran pemerintah dan negara belum ada payung hukumnya. Kementerian PPPA sendiri juga menyadari ini sangat memberatkan untuk Kementerian PPPA. Jadi memang masukan mengenai victim trust fund ini betul-betul sangat baik. Hanya tinggal bagaimana kelembagaan yang akan mengelola dari keuangan tersebut, penganggaran tersebut. Sally menambahkan aturan skema Victim Trust Fund masih perlu didalami kembali terkait lembaga yang akan mengelola dana, sumber pendanaan, hingga pemberlakuan anggaran di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baiklah, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan anggota Komisi 9 DPR RI terkait wacana vaksin booster yang menjadi syarat untuk mudik Lebaran tahun ini. Tentunya informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat, kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI mendukung rencana vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster menjadi syarat perjalanan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini. Vaksinasi booster dianggap bisa menambah kekuatan tubuh masyarakat untuk melawan penyebaran COVID-19 yang masih berstatus pandemi hingga saat ini. Kendati kasus COVID-19 saat ini sudah melandai, penyebaran COVID-19 harus tetap diwaspadai. Berikut hasil wawancara rekan kami Subki Abdul dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Darul Siska. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan sudah bersama dengan Bapak Darul Siska dari fraksi Partai Golkar, anggota Komisi 9 DPR RI. Ini akan menanya nih terkait dengan bagaimana salah satu syarat untuk mudik Lebaran di tahun 2022 ini adalah vaksin booster. Lalu bagaimana nih dengan masyarakat yang sampai sejauh ini belum mendapatkan tiket ataupun juga belum melakukan vaksin booster? Apakah ini nantinya akan ada hak-hak yang diabaikan oleh pemerintah? Nah,
Pak Darul, melihat bagaimana salah satu syarat mudik 2022 ini adalah vaksin booster, apakah Pak Darul termasuk salah satu anggota yang setuju? Ya, pemerintah mengambil kebijakan booster itu untuk dua hal. Yang pertama untuk menjaga masyarakat agar tidak menularkan dan tidak tertular oleh virus COVID-19. Jadi dengan booster ini daya tahannya atau imunitasnya ditingkatkan. Yang kedua adalah agar masyarakat yang memang belum di booster ya nggak usah berpergian dulu karena berpotensi untuk tertular atau menularkan. Jadi dua hal itu yang dimaksudkan dengan kebijakan pemerintah, perlunya booster bagi mereka yang mau mudik atau bagi mereka yang mau berpergian kemanapun. Ini kan tapi juga ada pendapat terkait dengan bagaimana kalau misalnya vaksin booster ini juga melanggar hak asasi manusia ini karena ada kewajiban seperti itu. Bagaimana Pak Darul melihat hal tersebut? Ya bisa dilihat dari dua sisi. Bisa melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bisa, itu kan tanggung jawab bersama. Dalam rangka menjaga yang mayoritas, maka hak pribadi-pribadi harus dibatasi. Jadi jangan hanya kita mempersoalkan hak-hak individu, tapi juga hak masyarakat, hak bersama, hak kita sebagai warga negara juga harus dijaga. Jadi saya kira masyarakat atau siapapun harus melihat antara hak dan kewajiban itu satu paket, bagai dua sisi mata uang. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan hak untuk menjaga orang lain juga. Jadi menurut saya jangan lagi kita hanya meributkan soal hak-hak pribadi sementara kita dengan tidak booster, tidak punya imunitas, kita akan juga melanggar hak-hak orang lain. Oke Pak Darul, ini juga salah satu yang mungkin masyarakat juga bingung terkait dengan mekanismenya. Kalau misalnya perjalanan udara melalui pesawat udara, melalui kapal laut, ataupun juga transportasi umum kan harus memperlihatkan peduli lindungi. Kalau misalnya ini kan perjalanan darat, misalnya menggunakan kendaraan pribadi kan paling banyak juga nih di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Darul ini mekanismenya seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam ini untuk memeriksa apakah ini masyarakat sudah melakukan vaksin atau belum Pak? Ya itu juga sesuatu yang pemerintah sadari, bahwa mereka tidak cukup orang, tidak cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan bagi orang yang bepergian dalam jumlah yang banyak dengan kendaraan umum yang bukan udara, yang bukan laut. Artinya mereka punya kendaraan sendiri. Saya kira pemerintah sudah menginformasikan bahwa upaya-upaya untuk pengawasan dari kebijakan itu akan dilakukan dengan sistem sampling. Jadi ya nasib-nasiban lah kalau umpamanya pas yang tidak di booster kena pemeriksaan, ya terpaksa dia disuruh balik. Oleh karena itu menurut saya agar tidak ada yang jadi korban, mari kita berusaha untuk booster rame-rame. Dan sekarang fasilitasnya kan ada di mana-mana. Ada di mall, ada di rumah sakit, ada di puskesmas. Jadi saya kira saya ingin mengajak semua masyarakat kita untuk hidup sehat. Kalau bepergian tetap saja menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih Pak Darul Siska. Tadi kalau terkait dengan bagaimana vaksin booster yang akan menjadi salah satu syarat mudik di tahun 2022. Jadi buat Anda nih pemirsa yang belum melakukan vaksin booster, segera untuk mencari tahu informasi lokasi untuk melakukan vaksin booster. Dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI, saya Subki Abdul bersama dengan Bapak Darul Siska melaporkan untuk TVR Parlemen. Itu tadi laporan dari rekan kami Subki Abdul dengan anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska terkait wacana vaksin booster yang menjadi syarat mudik lebaran. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini serta tanggapan dari para anggota dewan. Tentunya usai jeda sesaat lagi, tetap di TVR 17.
kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat seputar isu-isu nasional terkini. Bersama rekan kita Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Halo, apa kabar pemirsa? Kita akan membahas terkait dengan headline media online hari ini menyoroti tentang Balik DPR RI yang kembali membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah dalam RUU TPKS. Ini kalau kita bisa lihat bersama di layar kaca kita ini, ada Badan Legislasi DPR RI kembali melakukan rapat panja pembahasan mengenai daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya menyatakan bahwa sepakat rancangan undang-undang TPKS ini tidak akan mengatur tentang pidana pemerkosaan dan aborsi karena akan diatur dalam RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Dan adapun pemikiran pemerintah yang menjadi rujukan dari Willy adalah pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif, di mana ia mengatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan akan diatur di dalam RKUHP untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Willy pun menyebutkan rancangan undang-undang TPKS tak akan mengatur tentang pidana pemerkosaan karena pidana tersebut akan diatur di dalam RKUHP. Menurutnya pula tindakan aborsi juga sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ia pun berharap Panja dapat menyelesaikan pembahasan 3 daftar inventarisasi masalah yang tersisa, yaitu 2 DIM untuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan juga 1 DIM terkait dengan eksploitasi seksual. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Selaras juga di sini Willy Aditya, anggota Panja ini, ada pun pembahasan dari salah satu anggota Panja, yaitu Ibu Christian Aryani, di mana mengaku optimistis Panja dan pemerintah akan menyelesaikan pembahasan mengenai rancangan undang-undang TPKS pekan depan. Dan pemirsa, selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan masih tentang RUU TPKS. Headline media online juga menyoroti soal DPR RI yang diminta untuk memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik ke dalam draft rancangan undang-undang TPKS. Seperti kita bisa lihat di layar kaca kita bersama, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meminta kepada pemerintah agar kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu bentuk pidana yang diatur dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TPKS, Willy Aditya, meminta kekerasan seksual berbasis elektronik masuk ke dalam draft rancangan undang-undang yang kemudian selanjutnya diakomodir oleh pemerintah. Kendatinya demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan pasal-pasal kekerasan seksual berbasis elektronik dalam rancangan undang-undang TPKS tersebut. Karena penyusunan norma diserahkan kepada setiap fraksi yang ada di DPR RI. Dan Willy pun menjelaskan penyerahan penyusunan norma dilakukan untuk menghindari perdebatan panjang. Pasalnya ia tidak ingin bahwa adanya permasalahan redaksional yang akan menghambat pembahasan tersebut. Diketahui dalam draft rancangan undang-undang DPR RI memuat 5 jenis kekerasan, yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan juga pemaksaan sterilisasi, dan dilanjut dengan penyiksaan seksual. Adapun pemerintah menambahkan pasal perbudakan seksual dan perkawinan paksa, itu tadi menjadi satu fokus yang akan dibahas di DPR RI. Dan pemirsa, tadi adalah sorotan media online pada hari ini yang berfokus kepada pembahasan rancangan undang-undang TPKS. Dan saya Anggun Oktarini, kembalikan ke rekan Rini. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kami ingatkan kembali, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan bagi pemirsa TVR Parlemen yang sedang menjalankan. Saya Rini Reski serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.